utang pemerintah sudah menembus angka 7.554,25 triliun rupiah. Dalam sebulan saja, utang pemerintah sudah bertambah 57,55 triliun rupiah. Atau hampir 2 triliun pertambahannya per hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengawali pertemuan kita ini, saya tak lupa mendoakan semoga seluruh pemirsa diberikan keberkahan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala. Di penghujung tahun 2022 ini, saya mengajak pemirsa untuk melihat utang negara kita bagaimana kondisinya sekarang ini. Mari kita coba lihat dan tentu nanti kita renungkan bersama. Kompas.com memberitakan di bawah judul utang pemerintah kini tembus 7.554,25 triliun rupiah. Ini onggokkan utang kita semuanya sekarang ini. Kompas memberitakan ini hari Jumat tanggal 30 Desember 2022. Kompas.com. Utang pemerintah di era Presiden Joko Widodo atau Jokowi kembali membengkak. Dikutip dari laman APBN kita Kementerian Keuangan terbaru atau per 30 November 2022, utang pemerintah sudah menembus angka 7.554,25 triliun rupiah. Kalau untuk bulan Desember tentu belum lagi keluar, ini bulan November. Utang ini mengalami kenaikan dibandingkan pada akhir Oktober lalu yang berada di level 7.496,70 triliun. Artinya, dalam sebulan saja utang pemerintah sudah bertambah 57,55 triliun rupiah. Atau hampir 2 triliun pertambahannya per hari. Utang pemerintah tersebut bertambah cukup signifikan. Sejak awal tahun 2022, utang pemerintah di era Presiden Jokowi terus mencatat rekor dengan menembus 7.000 triliun rupiah dan terus mengalami kenaikan signifikan dari waktu ke waktu. Sebagai contoh, pada akhir tahun 2014 atau saat transisi pemerintahan dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ke Jokowi, utang pemerintah tercatat sebesar 2.608,78 triliun. Artinya, sejak menjabat di awal periode pertama Presiden Joko Widodo hingga sekarang, utang pemerintah sudah mengalami kenaikan lebih 2 kali lipatnya. Selain itu, utang pemerintah tersebut juga terus mencatatkan rekor baru tertinggi. Tren lonjakan utang pemerintah di era Presiden Joko Widodo sudah terjadi jauh sebelum pandemi COVID-19. Jadi tidak bisa disangkut pautkan dengan COVID. Oh, ini gara-gara COVID utang kita bertambah. Bukan, jauh sebelum COVID utang kita juga lonjakannya sudah begitu signifikan. Dengan bertambahnya utang pemerintah, rasio utang terhadap produk domestik bruto PDB juga otomatis mengalami kenaikan. Pada akhir November 2022, rasio utang terhadap PDB adalah 38,65%. Sesuai Undang-Undang Keuangan Negara, rasio utang terhadap PDB yang harus dijaga dan tidak boleh melebihi batas, yakni tidak boleh lebih dari 60%. Saat ini rasio utang Indonesia terhadap PDB berada di kisaran 40% yang diklaim pemerintah masih dalam
batas wajar dan aman. Memang selama ini kita akan mendengar selalu utang kita wajar, utang kita dalam wajar. Wajarnya belum menembus angka 60%. Tetapi kalau seandainya telah menembus angka 60%, ibaratkan orang sakit, mungkin itu telah koma itu. Jadi apakah sebelum koma kita belum dikatakan sakitnya parah? Wajar-wajar saja sakit itu kan belum koma lagi itu. Tentu itu logikanya. Jadi sekarang ini kita dalam kondisi koma ini atau dalam kondisi sehat-sehat saja. Kalau dilihat batasnya 60%, sedangkan sekarang telah berada pada kisaran 40%, ini mungkin ya kita sudah koma rasanya. Tapi kalau mungkin 25%, 20%, atau 10%, mungkin kalau 10% atau 5% mungkin tuh ya kalau demamnya demam influenza biasa. Kalau sudah 30%, berarti kan sudah parah kalau ibaratkan sakit. Sekarang kita telah berada pada 40%. Sudah lebih separuhnya. Jadi kalau kondisi amannya, taruhlah kondisi amannya 10%. Kalau separuh itu sudah sakitnya mungkin sudah pingsan. Sekarang kita telah berada pada di atas pertengahan. Ini mungkin kita sudah dalam keadaan koma nih. Tetapi pemerintah kita selalu mengatakan ini wajar, ini wajar. Di sakit itu koma tampaknya itu wajar. Yang tidak wajar kalau sudah meninggal. Utang pemerintah Indonesia paling besar dikontribusi dari penerbitan surat berharga negara SBN. Dengan rincian SBN domestik yakni sebesar 5.297,83 triliun. Dan SBN dalam bentuk valuta asing falas 1.400,2 triliun rupiah. Baik SBN domestik maupun falas masing-masing terbagi menjadi dua, yakni dalam surat utang negara SUN dan surat berharga syariah negara SBSN. Utang pemerintah lainnya bersumber dari pinjaman yakni sebesar 856,42 triliun, meliputi pinjaman dalam negeri sebesar 17,52 triliun dan pinjaman luar negeri sebesar 838,90 triliun. Apabila dirinci lagi, pinjaman luar negeri itu terdiri dari pinjaman bilateral sebesar 278,6 triliun. Pinjaman multilateral sebesar 510,35 triliun. Dan komersial bank sebesar 50,49 triliun. Di akhir tahun 2014 atau masa peralihan dari pemerintah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menuju pemerintah Presiden Jokowi, jumlah utang pemerintah tercatat yakni sebesar 2.608,78 triliun dengan rasio utang terhadap PDB sebesar 24,7%. Utang pemerintah di era Presiden Jokowi memang terus mengalami kenaikan, baik di periode pertama maupun periode kedua pemerintahannya. Artinya, lonjakan utang memang sudah terjadi jauh sebelum pandemi COVID-19. Sebelum menjadi Presiden RI jelang kontestasi Pilpres, tim kampanye Jokowi sendiri dalam beberapa kesempatan melontarkan wacana untuk mengurangi jumlah utang pemerintah. Ini janji kampanye ini yang disampaikan oleh tim kampanye Jokowi. Akan dikurangi utang. Bukan di level utang semasa SBY, tapi dikurangi. Tetapi nyatanya berlipat-lipat naiknya. Namun bukannya berkurang, utang pemerintah justru terus mengalami kenaikan. Bahkan dalam kurun waktu 2014 hingga 2019 atau periode pertama, pemerintah sudah mencetak utang baru sebesar 4.016 triliun.
utang pemerintah tercatat memang mengalami kenaikan cukup besar sejak Presiden Jokowi menjadi orang nomor 1 di Indonesia. Contohnya, di 2015 atau setahun pertamanya menjabat sebagai Presiden RI, utang pemerintah di era Presiden Jokowi sudah melonjak menjadi 3.089 triliun dengan rasio utang terhadap PDB sebesar 27%. Sementara itu pada Januari 2017 utang pemerintah sudah kembali mengalami lonjakan menjadi sebesar 3.549 triliun. Saat itu rasio utang terhadap PDB telah mencapai 28%. Utang pemerintah sepanjang tahun 2017 ini terus meningkat pesat. Pada akhir 2017 utang pemerintah menembus 3.938 triliun rupiah. Rasio terhadap PDB juga menanjak menjadi 29,2%. Tren lonjakan utang pemerintah itu terus berlanjut hingga tahun 2022. Berikut catatan total utang pemerintah sepanjang tahun 2014-2022. Tahun 2014, 2.608,78 triliun. Total utang pemerintah tahun 2015, 3.165,13 triliun. Utang pemerintah tahun 2016, 3.706,52 triliun. Tahun 2017, 3.938,70 triliun. Tahun 2018, 4.418,30 triliun. Tahun 2019, 4.779,28 triliun. Utang tahun 2020, 6.074,56 triliun. Tahun 2021, naik menjadi 6.908,87 triliun. November 2022 menjadi 7.554,25 triliun. Kalau kita tidak keliru, ini belum masuk utang BUMN. Entah telah berapa pula banyaknya. Dan kalau memang tahun 2023 nanti, negara-negara tempat kita berutang, kalau dia terkena krisis ekonomi global, seperti sekarang di Eropa, itu telah mulai tampak. Jika nanti negara mereka terkena resesi, tentu utang kita akan ditagihnya. Kalau itu terjadi, tentu memang mungkin tepat apa yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo bahwa Indonesia 2023 gelap. Tetapi kita berdoa agar jangan sampai itu terjadi. Kalau sampai itu terjadi, tidak dapat kita bayangkan apakah kita akan kembali kepada kondisi ekonomi kita di tahun 1997-98 atau bagaimana. Tentu kita bertanya, kenapa kok begini menggunungnya utang kita? Apakah kita tidak punya kekayaan alam sedikit pun? Apakah negara kita tidak punya penghasilan sedikit pun? Sehingga yang kita andalkan hanya kemampuan membuat utang. Padahal kita apa yang tidak ada di negeri ini? Hasil bumi kita berupa tambang. Ada nikel, ada emas, ada besi, ada tembaga, ada macam-macam. Tetapi tentu yang perlu kita ingat lagi, heboh tentang permainan di tambang ilegal. Yang jelas tambang ilegal itu sebenarnya para penambang bukan tak keluar uang. Uangnya mungkin lebih banyak keluar dibandingkan untuk pajak. Tetapi ke kantong-kantong oknum-oknum pejabat.
ke sana perginya. Kalau demikian tampaknya tambang-tambang ilegal ini dalam tanda petik dipelihara jadinya. Alangkah khianatnya kita kepada bangsa kita, kepada negara kita. Kalau begitu. Diskenariokan agar ada selalu tambang-tambang ilegal, apakah itu batu bara, apakah itu nikel, apakah itu besi, apakah itu tembaga, dan lain sebagainya. Dibuat sedemikian rupa sehingga dia menjadi ilegal dengan harapan nanti kalau ilegal uangnya masuk ke kantong masing-masing, bukan masuk ke pajak. Tidak dapat disangkal lagi bahwa memang wajar negara kita menjadi negara miskin, menjadi negara dalam kondisi hutang menggunung seperti sekarang ini. Makanya orang luar negeri pernah heran. Saya pernah dulu, bapak angkat saya seorang pejabat di pemerintah. Dia juga seorang jenderal, tapi dia juga pejabat yang di era Orde Baru namanya dikaryakan. Dia bilang, katanya ada temannya orang bule yang bertanya, kenapa Pak? Di Indonesia itu gaji pegawai negerinya, gaji pejabat negaranya kecil-kecil gitu. Tapi kok orangnya kaya-kaya? Ya saya jawabnya, kami di Indonesia gaji kecil penghasilan besar. Kalau di luar negeri gaji besar penghasilan kecil. Penghasilan yang dimaksudkan di sini itulah yang korup. Contoh di tambang-tambang ini. Tidak apa-apa gaji kecil. Tapi pemasukan dari sogokan tambang ilegal bisa miliaran. Bisa ratusan miliar. Bahkan mungkin bisa triliunan. Jadi gajinya kecil, penghasilnya besar. Terbalik dengan negara-negara maju yang sudah bersih. Gajinya besar, penghasilannya kecil. Malah tidak punya penghasilan sama sekali di luar gaji. Ini. Jadi memang dari dulu tampaknya di negara kita ini yang diandalkan itu bukan gaji. Berebut orang menjadi pegawai pemerintah. Berebut orang menjadi pejabat negara. Bukan mengharapkan gaji. Tapi mengharapkan penghasilan. Kalau hasil bumi kita, hasil hutan kita benar-benar bersih masuknya ke pajak. Mungkin rakyat yang 272 juta ini duduk-duduk aja di rumah bisa dikasih uang. Mungkin kaya kita daripada Qatar. Qatar hanya satu minyak. Kita banyak sekali minyak, kita pun banyak. Tetapi berbanding terbalik dengan kondisi rakyat dibandingkan dengan utang ini. Lihat sekarang rakyat kita, pengangguran menggunung. Hidup rakyat susah. Harga kebutuhan bahan pokok melonjak. Jadi kadang-kadang apa yang disampaikan oleh ekonom-ekonom kita seperti Riza Ramli dan Faisal Basri memang dapat diterima akal. Kenapa begitu bersemangat kita untuk impor semuanya impor via penghasilan lagi. Fee impor sogok atau suap tambang ilegal itu setali dua uang banyaknya. Di akhir tahun 2022 ini semoga Allah Tuhan Yang Maha Esa menolong kita ini untuk mencegah perbuatan-perbuatan ilegal, perbuatan-perbuatan di luar hukum, di luar ketentuan peraturan perundang yang berlaku itu. Kalau oleh rakyat tidak mungkin lagi ini. Sepertinya sudah sangat berurat pada akar. Kita lihat Sambo. Dalam rekening seorang ajudannya saja yang berpangkat brigadir. Ada uang ratusan triliun. Apalagi sekarang di rekening orang-orang sekelilingnya yang kita tidak tahu.
Itu baru seorang Sambo, Jenderal Bintang 2 di Polri. Apalagi yang di atas itu. Di instansi lain, di perintah lain. Yang pergulatannya dengan uang jauh melebihi kesempatan yang dilakukan oleh Sambo. Akan bagaimana nasib negara kita ini ke depan. Dan akan bagaimana corak kehidupan rakyat di negeri ini ke depan. Kalau seperti ini. Ya demikian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe.